haram itu akan menjadi penghalang bagi kita dalam doa. Orang harus makan, minum sesuatu yang haram, doanya itu tidak dijabah oleh Allah. Makanya kalau kita udah berdoa minta jodoh, minta anak, minta gaji banyak dan lain sebagainya belum terijabah, coba koreksi diri kita. Mungkin masih ada sesuatu yang haram yang menempel kepada kita. Entah itu makanan di perut kita, pikiran di otak kita, perasaan di hati kita, perkataan di lisan kita, kelakuan di tangan kita, perjalanan di kaki kita, yang semuanya kaitannya ada hal-hal yang haram. Bersihkan agar doa kita langsung dijawab oleh Allah. Apa kekuatan kalian kalau bukan doa? Kalian meninggalkan keluarga kalian di rumah sana. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang begini, mungkin ada yang begitu. Ada banyak sekali tantangan yang kalian titipkan di sana kepada Allah. Tanpa doa, bagaimana kalian mau menjaga mereka? Maka para TKI di Hongkong harus mengandalkan kekuatan doa untuk menjaga keluarganya, untuk menjamin dirinya baik-baik saja di sini. Maka cara menjamin doa kita agar diterima oleh Allah adalah dengan menjauhkan dari segala sesuatu yang haram. Yang kedua, yang haram itu yang pertama dosa, kan? Selain dosa itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi penghalang doa. Yang kedua, ini saya mau diatur-atur di sini. Iya, kayaknya bukan itu intinya soalnya. Nah, yang kedua, terserah mau dibilang yang ketiga lah, adalah sesuatu yang haram itu membuat diri ini cenderung kepada sesuatu yang maksiat. Di Hongkong ini kan banyak maksiat ya. Seandainya Islam itu bukan agama yang mudah dan agama yang cinta kasih atau rahmat, niscaya kita kalau ke Hongkong itu harus pakai VR tuh, harus menutup mata, karena di mana-mana maksiat. Tapi karena Islam itu adil yusrun dan Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang mudah dan penuh cinta kasih, maka kalau ngelihat pertama gak dosa. Tapi kalau ngelihat yang pertama dan gak kedip, tetap dosa. Maksiat kan di mana-mana ya di sini. Agar kita tidak condong kepada maksiat itu, lewat di depan kemaksiatan nggak belok, diajak ke kemaksiatan nggak ikut, tapi justru ketika diajak pada kebaikan kita gercep berangkat, maka kuncinya adalah bersihkan diri ini dari segala sesuatu yang haram. Dan yang ketiga, selain dosa atau yang keempat, sesuatu yang haram itu bikin kita mudah lupa, pikun. Karena apa? Karena Al-Quran bilang, la yamassuhu illa al-mutahharun. Orang itu tidak akan bisa memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengingat Al-Quran kalau dia tidak suci dari hal-hal yang haram. Maka orang yang ada hal-hal yang haram pada dirinya, maka dia mudah lupa dan menjadi bodoh. Akhirnya segala keputusan yang merugikan dia dan merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena bodoh. Apa penyebabnya? Karena yang dikonsumsi adalah hal yang haram. Hal yang haram itu merusak jiwa kita. Karena itu, mari kita didik diri kita di sini agar selalu memastikan, pertama, jauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Yang kedua, jalani pekerjaan kita sebagai ibadah dan jihad. Yang ketiga, cintai Hongkong sebagai tanah mungkin kita dengan menghormati aturannya, memegang budayanya dan segala sesuatunya yang tidak bertentangan dengan agama kita. Dan yang terakhir, syukuri sebagai TKI di sini karena ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari sini.
Di antaranya semakin cinta sebagai sesama orang Indonesia, semakin besar pahala dalam menjalankan agama Islam kita, dan semakin mudah toleransi kita kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita dalam ukhuwah insaniyah, persaudaraan kita sebagai sesama manusia. Karena nanti kalau balik ke Indonesia, itu melihat orang Indonesia berbiasa, sehingga persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia pun jadi biasa. Tapi kalau di luar negeri, insya Allah persaudaraannya lebih kuat sebagai sesama orang Indonesia dan tempat di Indonesia. Tapi di sini saya masalah sama orang Indonesia. Kalau di sini persaudaraannya segitu, di Indonesia lebih buruk dari itu.